Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu PLT Direktur Eksekutif KNKS, Pak Direktur Pendapatan dari Kemendagri, kemudian Bapak Ibu narasumber yang masih berkenan hadir serta segenap undangan. Jadi sudah banyak tadi kami menyimak dan mendengarkan sambil melakukan aktivitas, mohon maaf beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Jadi banyak hal tadi yang sudah dijelaskan dari sisi tahapan, mulai dari tahapan pra, kemudian tahapan perencanaan, ke penyiapan dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karenanya mungkin pada waktu sesi terakhir ini izin moderator Pak Dery, saya berbicara disclaimer-nya aja biar tidak mengulang karena beberapa hal tadi sudah disampaikan secara kuat. Yang pertama tentunya saya selaku bagian dari pemerintah daerah di kabupaten kota yang menjadi eh, garda terdepan penyelenggara pemerintahan baik pemerintah pusat maupun provinsi 20 tahun terakhir ini memiliki mandat yang cukup kuat dalam rangka menyelesaikan pembangunan infrastruktur di daerah dalam rangka memenuhi pelayanan dasar yang harus dicukupi dengan berbagai tahapan regulasi yang ada. Nah, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kami sedikit menyampaikan apa yang sudah kami lakukan di Madiun khususnya 2 tahun yang lalu bahwa kami mencoba mendesain pembiayaan alternatif KPBU mendasari dari Perpres 38 tahun 2015 yang mana berbicara KPBU ini adalah substansi yang paling mungkin di awal ini platformnya harus kuat baik di unsur pelaksana perencana unit pelaksana yang nanti banyak memberikan masukan pada kepala daerah apa nanti sejatinya KPBU ini secara esensi yang harus diperkuat secara kebijakan. Jadi langsung pada mengapa toh KPBU ini menjadi sumber pembiayaan yang alternatif yang paling solutif di daerah. Jadi pertama bahwa KPBU ini mengedepankan bagaimana pemerintah bisa berbagi penyelesaian layanan ini dengan mengedepankan peran peran swasta. Ya. Jadi semua daerah berbicara tentang permasalahan isunya mesti akan berbicara tentang banyaknya permasalahan infrastruktur. Jadi kami akan langsung berbicara banyaknya layanan infrastruktur yang itu menjadi kebutuhan, baik itu APJ, jalan, jembatan, rumah sakit, dan seterusnya. Nah, kebetulan di Kabupaten Madiun, kami mengambil salah satu sektornya adalah sektor apa, alat penerangan jalan. Nah, kenapa ini yang harus kami sampaikan? Mengapa ini KPBU? Nah, KPBU ini esensinya kan melibatkan peran swasta. Nah, dengan melibatkan peran swasta, tentunya pada saat kita saat ini terbiasa membangun infrastruktur, bagaimana dengan konsep Perpres 38 tahun 2015, kita konsepnya, kita rubah pada saat kita bangun, kita tidak hanya mendapatkan sekedar output fisik, tapi kita pemerintah daerah, utamanya kepala daerah, ini sekaligus mendapatkan impact. Berarti kalau kita mendesain pada impact bahwa KPBU ini kata kuncinya adalah bagaimana layanan di penerangan jalan, layanan di urusan perhubungan keselamatan jalan ini terselesaikan. Makanya kami mengambil isu awal untuk membangun ini adalah infrastruktur jalan. Kemudian nilainya tentunya dari infrastruktur jalan ini kalau kita lihat dari nilai Hah? spesifikasi yang paling Kenapa sederhana. nih? Namun demikian, Hah? infrastruktur jalan utamanya Apa alat nih? penerangan jalan
ini memberikan nilai manfaat dan nilai Nah, ekonomi yang besar bagi iya, masyarakat yang ada di setiap daerah. ya, Nah, tentunya eh, ini ada yang dari tentunya sini, menjadi penguatan mengapa kok nggak ada infrastruktur langsung, jalan nggak ada datang. Wah, Eleotan, no. utamanya APJ ini bisa kita kita bawa pada isu yang mendasar di daerah. Kemudian berikutnya, tentunya dari gambaran ini bagaimana pola eh, APJ ini bisa memberikan dampak pada peningkatan sebuah investasi daerah, utamanya di sektor real. Dan saya yakin ini di semua daerah hampir hampir sama. Untuk memberikan gambaran bahwa KPBU ini adalah sebuah layanan, berarti kita harus mendapatkan gambaran desain. Makanya mungkin kami izin menampilkan sebuah profil aja untuk memberikan gambaran yang paling mudah di profil proyeknya. Izin sampaikan bahwa kami tadi menyampaikan secara profil proyek alat penerangan jalan ini PJPK-nya adalah Bupati Madiun. Ya. Apa yang dikendaki Bupati Madiun selaku PJBK bahwa Bupati Madiun mengendaki seluruh layanan penerangan jalan di Kabupaten Madiun ini selesai dengan konsep apa pembangunan bekerja sama dengan swasta melalui KPBU. Sekali lagi, PJPK mengendaki layanan tentang penerangan jalan di Kabupaten Madiun bisa selesai 100% diselesaikan dengan konsep KPBU. Yang mana kalau boleh kami sampaikan secara real bahwa sebelum dilakukan KPBU kami punya 12.000 titik lampu konvensional. Ya, 12.000 titik lampu yang konvensional. Yang ini nanti akan kita desain secara struktur masuk bagaimana di KPBU dengan kebutuhan ruas panjang jalan yang ideal di Kabupaten Madiun atau di sebuah daerah ini bisa tergambar dengan spesifikasi teknis minimal yang dibutuhkan. Oleh karenanya, eh, dari kebutuhan tersebut tergambar pada kebutuhan pembangunan konstruksi tergambar di titik minimalnya 9.900. Ya, 9.900. Nah, kemudian dari gambaran 9.900 inilah yang akan kita perdalam konsep layanan yang diinginkan seperti apa. Nah, di situ dalam bentuk profil project kami sampaikan bahwa konsep ya, layanan yang nanti akan diminta oleh PJPK ini adalah layanan yang diberikan mulai dari desain, kemudian dilanjutkan pada pembangunan konstruksi, kemudian pembayaran finansial, operasional, ya, sekaligus maintain dan transfer. Ya, ini. Nah, gambaran-gambaran inilah yang gambaran bentuk skenario layanan ini yang kita tarik dalam sebuah komitmen. Swasta memberikan layanan mulai desain sampai dengan paripurnanya selama masa konsesi. Pemerintah daerah menyiapkan pengembalian layanan dalam bentuk availability payment. Nah, apa yang kita perjanjikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang kita inginkan tergambar angka 20,8 miliar. Ya. Kemudian terdiri dari nilai CAPEX 100,6 dan OPEX 13,5. Nah, berikutnya yang perlu kami sampaikan, dengan sistem KPBU walaupun pemerintah ini menyediakan pengembalian layanan, hal yang perlu kami highlight bahwa KPBU ini pemerintah daerah tidak punya hutang. Ya. Selama masa layanan yang diperjanjikan bahwa pemerintah daerah tidak punya hutang dengan swasta. Ya. Jadi yang nanti akan dibayari pemerintah daerah pada swasta adalah kewajiban layanan yang diperjanjikan. Sehingga ini yang perlu kami sampaikan. Nah, kemudian berikutnya di tahapan penyusunan dokumen, kalau hari ini mungkin kami diberikan ruang oleh PT PII dan KNKS, ini seiring dengan konteksnya dukungan lender, utamanya peran pembiayaan melalui skema syariah. Karena perbedaan KPBU dengan kegiatan secara konvensional bahwa lender
ini ikut bertanggung jawab terpenuhinya layanan selama masa konsesi. Jadi lender atau calon lender siapapun nantinya, baik itu pemrakarsa pemerintah atau swasta, ini harus ikut bertanggung jawab sampai dengan selesainya layanan. Sehingga itu nanti yang akan banyak tergambar di dukungan penjaminan baik yang diberikan oleh PT PII maupun dari eh, pihak syariah. Dalam hal ini kalau di Kabupaten Madiun, kebetulan waktu itu memang desain syariah belum kami kenali, kami hanya tahunya bermitra dengan Bank Lombok atau Bank NTB Syariah yang menyampaikan penawaran minat untuk selaku calon lender dalam rangka pemenuhan konsep KPBU alat penerangan jalan di Kabupaten Madiun. Nah, berikutnya, kenapa hal yang ketiga yang ingin kami sampaikan atau kami jadikan disclaimer pada saat ini menjadi sebuah dokumen KPBU bahwa di sini peran swasta, ya, peran swasta dalam hal ini bisa pemenang lelang sebelum terbentuknya Badan Usaha Pelaksana, bisa jadi lender, ini menjadi bagian dari pemerintah daerah yang harus diikat dalam sebuah kontrak MOU bagaimana mengawal konsep layanan yang diperjanjikan oleh PJBK sampai dengan akhir masa konsesi. Nah, tentunya kalau di konsep yang kami lakukan hari ini di Kabupaten Madiun, bahwa masa konsesi layanan kami adalah 10 tahun. Sehingga apapun yang dipertanggungjawabkan bahwa kami nanti akan saling berbagi risiko, selagi saling menjamin risiko, ini adalah minimalnya selama 10 tahun masa konstruksi baik PJBK mewakili pemerintah maupun mungkin swasta yang nanti bisa diwakili oleh BUP dan juga lender. Nah, tentunya berbicara tentang KPBU ini semakin lama masa konsesinya pemerintah daerah akan semakin diuntungkan. Kenapa? Di akhir masa konsesi pemerintah daerah akan menerima 100% konstruksi yang dibangun di sebuah daerah, baik itu berbicara APJ, berbicara infrastruktur jalan, berbicara layanan kesehatan, akan diserahkan 100% kepada pemerintah daerah dengan spesifikasi minimal yang ditentukan. Apakah nanti minta mungkin spesifikasi teknis di akhir masa konsesi itu 80%, 90% atau 95%. Kebetulan kalau di Madiun menggunakan skenario perjanjian minimalnya 90% spesifikasi teknis minimalnya. Eh, Tentunya yang terakhir yang ingin kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini terkait dengan kehadiran dari PT PI dan juga apa, dari KNKS bahwa hakikatnya kalau kita berbicara konsep layanan, kita pemerintah daerah harus siap berbagi risiko dengan swasta. Ya. Jadi makanya pada saat mendesain dokumen KPBU harus juga mulai awal penyusunan dokumen perencanaan harus dimitigasi risiko bersama-sama yang nanti akan ditimbulkan. Kalau kami tadi berbicara mulai dari perencanaan sampai dengan akhir ya di Madiun mungkin dari sisi pengelolaan risikonya juga akan kita jabarkan mulai awal sampai dengan akhir di risiko kepemilikan dan pengambil alian. Ya, mungkin di slide berikutnya, mohon izin, mungkin ditawankan di slide berikutnya. Next. Nah, ini. Nah, kenapa hal ini mungkin seiring dengan kami gayung bersambut merasa bahagia. Mungkin pada saat kami menyusun dokumen KPBU dulu kami hanya mungkin platformnya kami mendapatkan masukan hanya dari PT PI. Namun demikian karena secara core-nya ini KPBU dalam rangka untuk menjamin konsesi jangka panjang ini kelihatannya ada kesamaan apa ideologisnya dengan konsep syariah,
Makanya tentunya ke depan pada saat menyusun mitigasi risiko yang diperjanjikan dengan badan usaha pelaksana, yang ini dalam hal ini adalah swasta, ini nanti juga bisa mempertimbangkan masukan-masukan dari pertimbangan syariah yang dibutuhkan untuk selama perjanjian mitigasi risiko sampai dengan akhir masa konsesi. Oleh karenanya yang terakhir tentunya yang perlu kami sampaikan, Mas Dery, yang menjadi pandangan kami terhadap kegiatan siang hari ini tentunya ada satu lesson learn yang cukup bagus kegiatan yang dilaksanakan pada kesempatan siang hari ini. Kenapa? Karena kami melihatnya dulu, hari ini kami melihat bahwa platformnya PT PI sudah mulai connect dengan eh, pertimbangan syariah. Nah, mudah-mudahan ke depan, termasuk dalam rangka untuk mencari solusi pembiayaan kreatif yang lebih terbuka, di samping untuk pemanfaatan AP, daerah juga bisa mengusulkan dalam bentuk-bentuk yang lain, mungkin dengan sistem blended dan lain sebagainya, dengan pemanfaatan aset. Ini bisa jadi menjadi masukan kita bersama, menjadi referensi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah se-Indonesia untuk bagaimana nanti konsep KPBU ini bisa menjadikan sebuah ruang yang lebih ideal dalam rangka melakukan akselerasi dan percepatan penyelesaian infrastruktur yang ada di daerah. Mungkin ini beberapa catatan yang ingin kami sampaikan di forum yang berbahagia ini. Jadi kami tidak berbicara utuh sesuai dengan materi yang kami siapkan, tapi kami bicara disclaimer-nya. Mudah-mudahan justru dengan kami langsung masuk pada tahapan disclaimer yang kami sampaikan, ini lebih mengena. Termasuk tadi beberapa arahan dari Pak Direktur Pendapatan, bahwa kalau dulu ini kami harus menentukan lewat regulasi khusus dalam rangka untuk memberikan kepastian hukumnya. Sekarang cukup persetujuan dewan. Ini ini menjadikan ruang regulasi dalam rangka untuk percepatan penyusunan dokumen daerah dalam rangka menyiapkan dukungan dokumen transaksi pada saat penyiapan kegiatan KPBU. Oleh karenanya yang tentunya dengan catatan kami mudah-mudahan ini hanya memberikan masukan dan tentunya hal-hal yang lain yang di luar sektor penerangan jalan barangkali mungkin dari PT PI tadi ada juga Bu Gina nanti bisa juga memberikan pencerahan termasuk dari DSN yang tadi sudah memberikan pencerahan ini bisa memberikan ruang kemudahan bagi daerah untuk melakukan akselerasi pembangunan kita yang ada di daerah kita masing-masing. Demikian Mas Dery yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.